Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul berorganisasi dan profesi. Dari segi pengertian dan etika organisasi. Pengertian organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat bantu. Apabila dilihat dari asal katanya, organisasi berarti alat untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi memiliki beberapa unsur, yaitu tujuan suatu organisasi yang pertama, terus yang kedua pembagian kerja, yang ketiga hierarki kewenangan, dan yang terakhir sumber daya. Dalam memenuhi tujuan organisasi diperlukan efektivitas dalam organisasi. Efektivitas dalam organisasi itu diwujudkan dengan baiknya efektivitas individu dan kelompok atau hubungan. Pertama, untuk memenuhi efektivitas individu dan kelompok itu diperlukan 3 syarat. Yang pertama, efektivitas individu itu tergantung dari perilakunya terhadap kelompok. Yang kedua, efektivitas kelompok tergantung dari kohesivitas atau kepaduan. Yang ketiga, efektivitas organisasi tergantung dari lingkungan, teknologi, strategi, pilihan struktur, proses, dan budaya organisasi. B. Etika dalam berorganisasi. A. Memiliki niat dan tujuan yang mulia. Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Niat dan tujuan didirikan organisasi itu sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi. Meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok. B. Amanah. Seorang dalam organisasi haruslah memiliki sikap amanah dalam mengemban tugas. Dengan adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi menjadi lebih optimal. Sikap ini juga menimbulkan kepercayaan organisasi menjadi lebih tumbuh, sehingga pemberi dan pelaksanaan tugas akan lebih bulat dalam tindakan. Sebagai contoh, sikap amanah adalah sikap kelompok organisasi yang menjalankan perintah, tidak berusaha melainkan perintah dari pembina organisasi, dan menjaga hubungan koordinasi yang baik antara pembina dan kelompok organisasi. C. Saling tolong menolong. Dalam organisasi, pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Oleh karena itu, sikap saling tolong menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam organisasi. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam sikap tolong menolong adalah kesesuaian dalam pembagian tugas yang diberikan. Apabila tugas individu belum diselesaikan, tidak sepatutnya untuk mencampurkan tugas individu dengan tugas lainnya. D. Berkomunikasi dengan baik. Untuk menjalankan organisasi yang baik, hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi pun juga harus baik. Hubungan baik dapat ditimbulkan dan dijaga dengan komunikasi yang baik. Dalam Islam ada 5 prinsip dalam organisasi. 1. Menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama atau diam jika tidak mampu. Dalam kurung kaulan kariman. 2. Perkataan dilakukan dengan lemah lembut meskipun dengan lawan atau rival, kaulan lainan. 3. Isi perkataan merupakan sesuatu yang benar dan jujur. 4. Pantas diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi. 5. Perkataan yang keluar mudah dimengerti oleh pendengar.
memberikan keahlian tertentu. Atau dalam Islam, profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan di dalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal. Secara umum, profesi ada beberapa ciri yang selalu melekat padanya, yaitu adanya pengetahuan khusus, 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Kita pun harus mengingat bahwa setiap profesi ataupun pekerjaan yang ditekuni akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah surah 9 ayat 105. Adapun tujuan dari berprofesi dalam Islam adalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kebutuhan hidup baik primer atau dzurriyyat, sekunder, tahsiriyat ataupun tersier atau hajiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu etika dalam profesi. A. Memegang amanah dan menaati perintah pemimpin. Dalam profesi ada juga pembagian kerja dan memiliki wewenang seperti halnya organisasi. Beberapa orang atasan baik manajer atau kepala definisi merupakan pemegang wewenang, yaitu tinggi dalam profesi sebagai seorang karyawan biasa. Patuh pada perintah atasan merupakan sebuah keharusan dalam profesi. Tak bisa seorang karyawan mencela atasannya atau bahkan menyimpang dalam perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Yang ke B, etos kerja dan tinggi. Etos kerja adalah doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seorang atau sekelompok orang sebagai hal yang baik dan benar dan mewujudkan nyata secara khas dalam perilaku kerja. Singkatnya, etos kerja adalah motivasi dan dorongan untuk kerja. Bila seseorang memiliki etos kerja yang tinggi, maka pelaksanaan kerja akan menjadi lebih maksimal. Selain itu, etos kerja ini menjadi alasan kuat mengapa seorang melakukan pekerjaan. Ada beberapa indikasi orang atau kelompok memiliki etos kerja tinggi menurut Gunnar Merjan, yaitu 1. Efisien, yang kedua rajin, yang 3. teratur, 4. disiplin dan waktu, 5. hemat, 6. dan teliti, 7. rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan. Ya, tadi itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa itu penjelasan dari cara berorganisasi dan profesi. Mungkin audien ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang sudah kami uraikan. Oh.
Saya mau bertanya. Oh iya, saudara Ijo, silakan ajukan pertanyaan Anda. Pertanyaan saya ialah tentang etos kerja. Kenapa para pekerja itu harus mempunyai etos kerja? Apa alasannya? Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab dari pertanyaan saudara Zamzami yang kurang berbobot. Mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini telah dicantumkan dalam LKS, yaitu cara pandang yang diyakini seseorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu rekreasi dalam amal soleh, dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Mungkin itu. Apakah Zamzami puas dengan jawaban saya? Silakan dikomentari. Ya, terima kasih jawabannya atas saudara Taufik. Agak memalukan sedikit soalnya, tapi saya terima, saya taslim. Terima kasih. Jadi daripada audien, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya kira Ya, saudara Asbi, silahkan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi berawal dari pertanyaan Zamzami yang menyatakan tentang pertanyaan kenapa para pekerja itu harus mempunyai semangat etos kerja. Jadi pertanyaan Zamzami dijawab oleh saudara Ahmad Taufik yang lumayan memuaskan. Sekarang pertanyaan dari saya ini, apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan etos dan bagaimana cara kita itu untuk menimbulkan sifat etos pada diri kita? Mungkin bisa jawab oleh kelompok 3, oleh saudara Ahmad Taufik ataupun yang lainnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Asbi. Yang dimaksud dengan etos adalah yakni motivasi atau dorongan untuk bekerja. Apabila seseorang telah memiliki etos yang tinggi, maka pelaksanaan kerja akan menjadi lebih maksimal. Yang mana etos dapat ditimbulkan dengan adanya sifat efisien, rajin, teratur, disiplin dan tepat waktu, hemat, jujur dan teliti, rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan, bersedia menerima perubahan atau bersikap dinamis, pandai memanfaatkan kesempatan, energik atau penuh semangat, ketulusan dan percaya diri, mampu bekerja sama, dan mempunyai visi yang nyata dan futuristik. Sekian. Jadi dikembalikan ke saudara Asbi, apakah Anda puas dengan jawaban tersebut? Jadi tadi itu jawaban saya itu kan dua pertanyaan dalam satu tempat, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan two in one, dua ada dalam satu. Jadi jawaban pertanyaan saya kan yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan etos. Itu pertanyaan pertama sudah dijawab oleh saudara Midat Zaki. Sedangkan pertanyaan kedua ini masih belum dijawab. Pertanyaan saya kedua ini, bagaimana cara supaya kita tuh dapat menimbulkan sifat etos pada diri kita. Itu pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan saya ini dua pertanyaan dalam satu tempat gitu. Two in one. Dua di dalam satu tempat gitu. Mungkin pertanyaan kedua bisa dijawab. Ataupun mungkin dua pertanyaan dijawab dengan satu jawaban tuh kalau bisa. Jadi cara menimbulkan etos di sini adalah dengan cara mendoktrin atau meyakinkan diri untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi itu jawaban dari saudara Midat yang dilontarkan dari pertanyaan Asbi. Apakah saudara Asbi cukup?
3. Jadi cara menimbulkan etos di sini adalah dengan cara mendoktrin atau meyakinkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan. Mendoktrin, tadi bahasanya mendoktrin diri. Kami ini kan kurang pacak dalam bahasa Indonesia mungkin. Mendoktrin atau meyakinkan. Mendoktrin atau meyakinkan. Emang bahasanya selain meyakinkan tuh bahasanya mendoktrin ya? Ya. Tahu saya tuh mendoktrin itu tadi kan kata kalian kan sih kan motivasi. Motivasi sekarang lari ke meyakinkan. Jadi saya tuh agak bingung pemahamannya. Yang awalnya motivasi, doktrin itu sekarang menjadi apa tadi? Meyakinkan. Jadi doktrin yang betul ini meyakinkan atau motivasi? Yang betul yang mana berarti? Ya, saudara-saudara. Atau ada daripada audien yang ingin menjawab dari pertanyaan Nasbi? Tidak ada. Dipersilakan bagi para audien untuk menjawab. Ya karena di sini para audien dan tim saya kurang bisa menjawab, saya serahkan kepada pembimbing. Dan lanjuti, apakah dari para audien ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk pertanyaan ketiga, Ya. ya dikarenakan dari para audien tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami tutup acara ini. Kurang dan lebihnya saya dan kelompok saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.